Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Amalia Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan hasil resumen saya yang berjudul Assessing Vocabulary, yang artinya penilaian kosakata. Dalam bab 1, halaman 1, di situ terdapat introduction atau yang berjudul tempat kosakata dalam penilaian bahasa. Tampaknya menilai pengetahuan kosakata pelajar, bahasa kedua itu perlu dan cukup langsung. Hal ini diperlukan dalam pengertian bahwa kata-kata adalah blok bangunan dasar bahasa, unit-unit makna yang darinya struktur yang lebih besar seperti kalimat, paragraf, dan seluruh teks dibentuk. Untuk mencari apa itu penilaian bahasa dapat dilihat dari buku Beechman and Palmer tahun 1996. Di situ dia menjelaskan tentang language testing in practice, yang merupakan volume komprehensif dan berpengaruh pada desain dan pengembangan tes bahasa. Mengikuti karya sebelumnya, Beechman di tahun 1990, penulis melihat tujuan pengujian bahasa sebagai untuk memungkinkan kita membuat kesimpulan tentang kemampuan dalam bahasa pelajar, yang terdiri dari dua komponen. Salah satunya adalah pengetahuan bahasa dan yang lainnya adalah kompetensi strategis. Kemudian artinya pelajar perlu mengetahui banyak tentang kosakata, tata bahasa, sound system, dan ejaan bahasa target. Tetapi mereka juga harus dapat memanfaatkan pengetahuan tersebut secara efektif untuk tujuannya komunikatif di bawah batasan waktu normal. Nah, kemudian lanjut di bab 2 halaman 38 di halaman 16, di bab 2 halaman 16, di situ dijelaskan bahwa pengetahuan kosakata adalah elemen yang signifikan dalam beberapa kategori tabel lainnya. Area yang paling jelas adalah pengetahuan sosial-linguistik yang mencakup ekspresi alami atau idiomatik, referensi budaya, dan bahasa bicara. Kebanyakan orang akan menanggapi ini sebagai bagian dari kosakata bahasa. Kemudian pengguna lain dari tes ini adalah peneliti dalam penggunaan bahasa kedua dengan minat khusus pada bagaimana pelajar mengembangkan pengetahuan mereka dan kemampuan untuk menggunakan kata-kata bahasa target. Kemudian di sini tujuan-tujuan seperti itu, pengetahuan kosakata memiliki profil yang lebih rendah kecuali sejauh itu berkontribusi atau mengurangi kinerja tugas-tugas komunikasi. 3 dimensi penilaian kosakata, yaitu di sini terdapat yang pertama ada diskrit tertanam. Diskrit tertanam di sini adalah maksudnya dimensi pertama berfokus pada konstruk yang mendasari instrumen penilaian dalam pengujian bahasa. Istilah konstruk mengacu pada atribut mental atau kemampuan yang dirancang untuk diukur oleh sebuah tes. Kemudian ada selektif, yang kedua adalah selektif komprehensif. Dimensi kedua menyangkut kisaran kosakata yang akan disertakan dalam penilaian. Tes kosakata konvensional didasarkan pada serangkaian kata target yang dipilih oleh penulis tes, dan peserta tes dinilai berdasarkan seberapa baik mereka menunjukkan pengetahuan mereka tentang arti atau penggunaan kata-kata itu. Nah, itulah yang disebut sebagai ukuran kosakata efek selektif. Kemudian kata-kata target dapat dipilih sebagai kata-kata tersendiri dan kemudian dimasukkan ke dalam item tes yang terpisah atau sebagai alternatif. Penulis tes pertama kali memilih teks yang sesuai dan kemudian menggunakan kata-kata tertentu darinya sebagai dasar untuk penilaian kosakata.
Kemudian yang ketiga, di sini ada konteks independen atau konteks dependen. Yang ketiga di sini ada konteks independen dan konteks dependen. Peran konteks di sini merupakan masalah lama dalam pengujian kosakata. Maksudnya adalah dasar dari dimensi ketiga. Secara tradisional, kontekstualisasi berarti bahwa sebuah kata disajikan kepada peserta tes dalam kalimat daripada sebagai elemen yang terisolasi. Kemudian yang selanjutnya adalah ringkasan buku. Ringkasan buku di sini adalah maksudnya dari ketiga dimensi yang disebutkan di atas tadi, tidak dimaksudkan untuk membentuk model penilaian kosakata yang komprehensif. Sebaliknya, mereka memberikan dasar untuk menemukan berbagai prosedur penilaian yang saat ini digunakan dalam kerangka umum dan khususnya. Mereka menawarkan titik kontak antara tes, memerlukan kata-kata sebagai unit terpisah, dan yang menilai kosakata secara lebih integratif dalam berbasis tugas. Kemudian itu tadi yang ringkasan buku adalah bab ketiga di halaman 38 yang bersangkutan dengan research on vocabulary acquisition and use. Kemudian yang selanjutnya ada di bab keempat. Dalam bab 4 itu menjelaskan tentang research on vocabulary assessment. Nah, itu ada bab 4 terdapat di halaman 74 yang mempertimbangkan penelitian dalam pengujian bahasa yang telah melibatkan penyelidikan tes kosakata atau yang berhubungan dengan penilaian kosakata. Satu masalah di area ini adalah apakah gagasan tentang tes kosakata murni dapat dipertahankan. Kemudian setelah ditelusuri, perpindahan dari tes kosakata titik diskrit dan melihat secara rinci sejauh mana prosedur clause dan variannya dapat dianggap sebagai ukuran kosakata. Banyak pekerjaan baru-baru ini pada pengujian kosakata telah difokuskan pada perkiraan seberapa banyak kata yang diketahui pelajar atau ukuran vokal mereka. Kemudian perspektif pelengkap disediakan oleh penelitian lain yang berusaha menilai kualitas atau kedalaman pengetahuan kosakata mereka. Selanjutnya adalah bab kelima, yaitu vocabulary test. Di situ menyebutkan forecast studies. Ada di halaman 117. Bab 5 ini menyajikan studi kasus dari 4 tes kosakata. Yang pertama ada tes tingkat kosakata bangsa, yang kedua ada tes ukuran kosakata Eurocenters Mera and Jones. Kemudian yang ketiga ada skala pengetahuan kosakata Paribas and Which. Dan yang terakhir atau yang keempat ada item kosakata dalam tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing atau TOEFL. Nah, selain menjadi instrumen yang berpengaruh, tes ini menunjukkan beberapa arus utama dalam pengujian kosakata yang dibahas di bab sebelumnya. Masalah praktis dalam desain tes kosakata dalam bab 6. Bab 6 ini menjelaskan tentang the design of discrete vocabulary test, ada di halaman 150. Dia berfokus pada tes yang relatif, terpisah dan selektif. Bab ini mencakup pembahasan tentang 2 contoh khusus desain pengujian dari pengalaman saya sendiri. Maksudnya pengalaman dari John Reed ini tadi, si penulis buku.
Kemudian melihat beberapa item tipikal untuk tes kemajuan ruang kelas dan yang lainnya adalah penjelasan dari upaya untuk mengembangkan tes yang bisa diterapkan untuk mengukur kedalaman penguasaan kosakata. Kemudian bab ketujuh itu menjelaskan comprehensive measures of vocabulary. Nah, di sini terdapat di halaman 188. Bab ketujuh berfokus pada pengukuran kosakata yang komprehensif yang dapat digunakan dalam pengujian bahasa berbasis tugas, khususnya untuk penilaian tersemat. Bagian terbesar dari bab ini mencakup prosedur yang telah diterapkan pada penilaian tulisan peserta didik ini, termasuk hitungan objektif dari proporsi relatif dari berbagai jenis kata dalam sebuah komposisi serta skala peringkat subjektif. Menurut pertimbangan dari John Reed, penerapan langkah-langkah komprehensif seperti rumus kemampuan membaca hingga analisis bahan masukan untuk tes yang melibatkan tugas membaca dan menyimak. Kemudian yang terakhir di bab ke-8 ada menjelaskan tentang further developments in vocabulary assessment di halaman 222. Di situ menjelaskan melihat dari arah saat ini dan masa depan dalam mengerjakan penilaian kosakata, termasuk diskusi tentang cara-cara di mana penelitian korpus berbasis komputer dapat berkontribusi pada pengembangan ukuran kosakata. Tema utama kedua adalah kebutuhan untuk memperluas pandangan kita tentang sifat kosakata. Pertimbangan lebih lanjut harus diberikan pada peran item leksikal multikata dalam penggunaan bahasa. Prioritas lainnya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kosakata pidato yang berbeda dari bahasa tulisan. Juga harus lebih fokus pada dimensi sosial penggunaan kosakata. Berikut itu tadi penjelasan hasil resume yang sudah saya ambil dari buku John Reed yang berjudul Assessing of Vocabulary. Di situ kesimpulan yang bisa saya ambil adalah bahwa isi di dalamnya menjelaskan tentang apa itu vocabulary, kemudian bagaimana cara penilaian atau metode pembelajaran yang bisa digunakan oleh siswa. Seperti misalkan yang tadi disebutkan di bab kelima, dia juga menggunakan 4 case study. Di situ dia tuh menjelaskan tentang misalkan beliau menjelaskan tentang adanya 4 cara untuk menggunakan tes bahasa Inggris dalam penilaian kosakata. Cukup sekian, itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau kurangnya itu dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.